Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bersama Sabah NIM 2201 15201. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah seni rupa timur part 2, yaitu India, Tiongkok, dan Jepang. Untuk yang penasaran dengan videonya, let's check it out. India tidak hanya pernah memberi pengaruh besar terhadap corak seni rupa Asia, juga pernah sangat hegemonik secara subkultural. Agama Hindu dan Buddha kuat mewarnai corak kebudayaan Tiongkok, Jepang, Korea, Thailand, hingga Indonesia. Filsafat, seni sastra, arsitektur, dan seni rupanya mewarnai hampir seluruh kawasan Asia. Karya arsitektur berupa kuil-kuil dan candi, serta karya seni rupa seperti patung, lukisan, relief, hingga ukiran dari peradaban tersebut bertebaran dan mendominasi wilayah ini. Di Indonesia, Candi Hindu Prambanan dan Candi Buddha Borobudur merupakan contoh betapa besarnya pengaruh India di negeri ini, terutama sebelum abad ke-10. Lukisan dan pertunjukan wayang tentang kisah Ramayana dan Mahabharata yang masih eksis hingga hari ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh agama tersebut pada bidang seni rupa dan sastra. Karya seni India merupakan representasi spiritualitasnya. Di sejumlah negara lainnya seperti Tiongkok, Jepang, Korea, dan Thailand terdapat wihara-wihara indah, pusat kegiatan spiritualitas para biksu dan biksuni. Monumen cinta abadi Taj Mahal yang megah berdiri hingga saat ini dianggap sebagai salah satu bangunan terindah di dunia. Demikian juga dengan seni musik, seni tari, pertunjukan, seni rupa, perhiasan, hingga kain tenunnya. Kini India adalah sebuah negeri dengan penduduk lebih dari 1 miliar. Meski India telah terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, India, tetap menjadi sebuah negara besar. Bukan saja besar geografis dan jumlah penduduknya, juga besar potensi ekonomi, industri, dan kebudayaannya. Karya arsitektur indah tersusun dari batu bata yang dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Karya arsitektur lainnya yang tidak kalah megah yaitu arsitektur kaum Buddha yang ditemukan dari zaman Raja Asoka dari sekitar 250 tahun sebelum Masehi. Karya arsitektur yang 54 karya ornamen dari abad ke-5 sebelum Masehi dibangun oleh kaum Hindu. 5 lukisan karya seniman Rajput dari abad ke-16 warna cerah menyerupai gambar ilustrasi naskah dari kerajaan Mughal. Beberapa karya seni rupa India. Yang pertama adalah Krishna dengan para gadisnya, lukisan dari abad ke-17. Yang kedua, lukisan tentang 10 inkarnasi Dewa Wisnu yang disebut Avatar, lukisan tahun 1890 dari Jaipur, India. Selanjutnya yaitu lukisan tentang Radha dan Krishna di hutan, diciptakan tahun 1780. Selanjutnya, relief dari abad ke-16 menggambarkan seorang bangsawan mengendarai gajah. Selanjutnya, monumen cinta Taj Mahal dari kerajaan Mughal abad ke-17. Selanjutnya, patung Buddha dari batu dari abad ke-6. Mungkin masih banyak lagi karya seni India yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Selanjutnya yang kelima, bangsa Tiongkok. Bangsa Tiongkok adalah bangsa besar. Jumlah penduduknya besar, wilayahnya besar. Mereka juga memiliki kebudayaan yang besar. Seni rupa dan arsitekturnya yang terkenal dengan mutu yang tinggi. Karya seni peninggalan kuno hingga sekarang menjadi kolektor para pecinta seni. Dihargai sangat tinggi. Patung, relief, lukisan, keramik, kaligrafi, hingga karya arsitektur uniknya memiliki ciri khas bangsa Tiongkok. Karya mereka sangat berbeda dibandingkan dengan karya bangsa lain. Kebudayaan Tiongkok kuno secara umum dipengaruhi oleh ajaran Konfusius, Buddha, dan Islam. Namun, kebudayaan berdasarkan ajaran Konfusius paling dominan.
tempat peribadatan dihiasi dengan patung dewa-dewi mereka. Demikian halnya dengan bangunan sekuler, seperti rumah tinggal dan bangunan umum. Terdapat patung dan kaligrafi menghiasi ruangan. Selama masa berabad-abad penguasa jatuh bangun, kaisar dan dinasti silih berganti, karya seni terus diproduksi oleh seniman maestro yang mengabdi pada raja. Seniman yang bekerja tidak untuk kepentingan raja, berkarya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Setiap dinasti menghasilkan gaya dan corak karya seni yang berbeda dengan 64 dinasti lainnya. Demikian juga dengan gaya dan corak yang diciptakan oleh seniman yang bekerja dan berkarya di luar kerajaan. Keramik bermutu tinggi berupa mangkuk, piring, dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya ditemukan pada zaman dinasti ini. Selain itu, terdapat karya seni berupa patung-patung Buddha dan lukisan dengan berbagai macam tema. Memasuki abad 20 hingga kini, bangsa Tiongkok bermetamorfosa dan bangsa tradisional menjadi bangsa modern. Mereka tidak hanya hebat di bidang seni rupa, mereka telah menjadi kekuatan ekonomi, sosial, politik, budaya, dan militer terdepan di dunia. Berikut ini adalah peninggalan-peninggalan karya seni dari zaman Tiongkok. Yang pertama yaitu patung terakota, lebih 6.000 prajurit dan kuda dari dinasti Qin 210 sebelum Masehi. Selanjutnya patung kuno dari dinasti Han 210 sebelum Masehi. Selanjutnya lukisan Tiongkok kuno dari abad keempat. Ada juga lukisan pemandangan Tiongkok kuno dari dinasti Song. Ada juga keramik porselin dari dinasti Yuan. Dan masih banyak lagi. Jepang tidak hanya super di bidang ekonomi dan industri, tetapi juga karya seni rupa. Manga atau komik Jepang menguasai dunia. Masyarakat dunia, juga anak-anak Indonesia sangat akrab dengan manga Jepang. Naruto, Shinchan, Sailor Moon, Doraemon, Hello Kitty adalah beberapa karya seni rupa produk Jepang yang sangat terkenal dewasa ini. Di zaman dahulu, karya seni Jepang juga mampu mempengaruhi seni lukis seniman-seniman terkemuka Eropa. Seniman impresionis Prancis Edgar Degas dan 77 pelukis post-impresionis Belanda Vincent van Gogh dipengaruhi oleh karya seni cetak Jepang dalam berkarya. Dahsyatnya, produk seni rupa Jepang dewasa ini tidak lepas dari tradisi seni rupa masa lalunya. Perjalanan sejarah seni rupanya telah berlangsung sangat lama. Sejak berabad-abad lampau, bangsa Jepang memiliki tradisi melukis dan menciptakan kaligrafi. Ada sekolah-sekolah seni yang didirikan untuk menciptakan seniman profesional. Lukisan tidak hanya dibuat pada kertas dan kain, namun juga pada sketsa ruang, dinding-dinding bangunan atau kuil pemujaan. Demikian juga karya seni rupa cetaknya. Karya seni cetak kreasi seniman Jepang terkenal bermutu tinggi. Sejarah seni rupa Jepang terbagi dalam beberapa periode yang berlangsung antara 11.000 tahun sebelum Masehi hingga seni kontemporer sehingga Perang Dunia Kedua. Periode seni rupa Jepang terbagi dalam beberapa periode seni Jomon, Yayoi, Kofun, Asoka, dan Nara, Heian, Kamukara, Mumachi, Azuki Mamucha, dan Edo. Periode seni rupa berikutnya adalah seni rupa yang diciptakan sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua serta seni rupa kontemporer. Berikut adalah karya seni cetak kayu seniman Jepang periode Edo, menceritakan adegan kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya yaitu lukisan burung elang dan bangau kreasi seniman Setsuo periode Muromachi abad ke-15. Selanjutnya kaligrafi Jepang dibuat dengan tinta. Selanjutnya Gunung Fuji dalam karya seni cetak kreasi seniman Hokusai dari abad ke-19. Selanjutnya karya seni Jepang
dari abad ke-8 Mandala Taizoki. Selanjutnya, karsini kayu dari abad ke-18 kreasi seniman Kitagara Utamaro. Selanjutnya, patung kayu karya seniman Unkei diciptakan abad ke-13 untuk kuil Nara, dan masih banyak lagi. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.